Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Bertemu lagi dengan Kak Langgeng pada pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nah, anak-anak kelas 4, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan doa yang telah kita panjatkan tadi, nantinya kita dalam belajar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Nah, anak-anak, kali ini kita sudah masuk materi yang ketiga, yaitu tentang apa yo? Ya, benar sekali. Kita materi yang ketiga yaitu belajar tentang renang gaya bebas. Nah, karena ini di masa pandemi yang seharusnya kita bisa bertatap muka dan melakukan pembelajaran praktek renang di kolam renang, karena pandemi maka kita tidak perlu mempraktekannya ya. Besok kalau pandeminya COVID-19 sudah tidak ada, baru kita praktekkan bersama-sama di kolam. Nah, materi ini yang penting nanti anak-anak bisa tahu, bisa memahaminya, bisa ada bayangan seperti apa renang gaya bebas itu ya. Nah, anak-anak, dalam renang gaya bebas ini nantinya kita juga akan mempelajari tentang dasar-dasar keselamatan di air. Dalam gerak dasar renang gaya bebas, di dalamnya ada cara meluncur, kemudian ada gerakan kaki, gerakan tangan, cara pengambilan nafas, serta koordinasi renang gaya bebas, yaitu gabungan antara meluncur, gerakan tungkai, gerakan lengan, serta dengan pengambilan nafas. Kemudian dasar-dasar keselamatan air yang akan kita pelajari, di dalamnya terdapat aturan yang berlaku di kolam serta etika ketika kita berada di kolam. Teknik dasar yang pertama adalah gerakan meluncur. Sebelum kita melakukan renang gaya dada, diawali dengan gerakan meluncur. Bagaimana caranya? Yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Kemudian yang kedua, badan sedikit dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, serta pandangan tertuju pada air kolam renang. Kemudian yang ketiga, melakukan tolakan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Nah, saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar dengan permukaan air ya. Nah, setelah gerakan tadi, ketika kalian meluncur, hal berikutnya adalah kalian juga bisa menggunakan pelampung. Nah, pelampung ini bisa digunakan untuk berlatih cara meluncur. Nah, untuk gerakan yang kedua dalam renang gaya bebas adalah berlatih gerakan kaki atau tungkai. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, masuklah ke dalam kolam renang dengan kedalaman sebatas dada kalian. Kemudian berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Nah, saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar dengan permukaan air. Kemudian kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha. Untuk gerakan yang ketiga adalah gerakan lengan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kedua lengan diluruskan ke depan sejajar dengan permukaan air. Kemudian tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air. Ayunkan tangan kiri ke depan. Nah, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Kemudian angkat
lengan kanan keluar dari permukaan air. Ayunkan lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Gerakan yang berikutnya adalah gerakan pengambilan nafas. Cara melatihnya yaitu sama seperti yang di awal tadi. Diawali dengan meluncur, kemudian mengambil nafasnya dengan memiringkan kepala. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, tapi hanya boleh satu arah saja ya. Kalau ke kiri nanti juga ke kiri terus, kalau kanan sampai akhir juga ambilnya ke kanan terus, gitu ya. Nah, gerakan yang berikutnya adalah gerakan kombinasi, yaitu kombinasi antara gerakan tungkai, gerakan lengan, serta cara pengambilan nafas. Bagaimana caranya? Yang pertama, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Selanjutnya, tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit, dan luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Nah, anak-anak, ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Lakukan pengambilan nafas pada renang gaya bebas, yaitu satu arah. Kemudian yang terakhir, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Nah, itu adalah dasar-dasar renang gaya bebas serta kombinasi pada renang gaya bebas. Yang pertama tadi gerakan meluncur, yang kedua gerakan tungkai, yang ketiga gerakan lengan, yang keempat gerakan apa? Gerakan pengambilan nafas, dan yang kelima adalah gerakan kombinasi. Nah, cukup jelas ya anak-anak. Nah, lanjut ya anak-anak. Yang akan kita pelajari berikutnya adalah aturan yang berlaku di kolam renang. Apa saja sih aturan yang ada di kolam renang? Yang pertama, sebelum kita melakukan renang atau berenang, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya dalam pemanasan adalah untuk menghindarkan diri kita dari bahaya atau cedera kram, karena dalam renang sangat berbahaya sekali. Ketika kalian sudah berenang, ketika sampai tengah dan terjadi kram, maka sangat membahayakan. Kemudian setelah pemanasan, kalian harus melakukan duduk di tepi kolam dulu lah, untuk memasukkan kedua kaki di dalam air, basahilah seluruh tubuh sambil kita menggerakkan kedua kaki kita. Kemudian aturan yang ketiga adalah menghindari atau berlari-lari di pinggir kolam, karena itu sangat membahayakan. Ketika nanti kalian berlari-lari bisa menyebabkan terpeleset, ya benar sekali. Kemudian jika anak-anak memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih renang terlebih dahulu ya, karena bisa menularkan ke orang lain, benar sekali. Kemudian ketika di kolam renang kita juga harus memakai pakaian renang. Dan yang terakhir adalah mematuhi instruksi dan petunjuk dari pelatih atau guru kalian, gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari yang terakhir adalah etika kita ketika berada di kolam renang. Apa saja sih itu? Ya, yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan pakaian ganti pada tempat yang telah disediakan. Gantinya pun harus di tempat yang telah disediakan, tidak boleh sembarangan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengotori kolam, tidak boleh makan di kolam, serta tidak boleh meludah di kolam, benar sekali. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini yang sudah kita pelajari. Cukup mudah ya, anak-anak tidak perlu mempraktekannya di kolam renang, anak-anak cukup tahu dan memahaminya saja. Gitu ya anak-anak. Pak langsung cukupkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.